saya di situ, sekarang coba-coba tak pindah ada di sini. Dia yang telah menyelenggarakan acara ini. Sekali lagi seperti yang disampaikan Mas Imam tadi bahwa ini merupakan acara ketiga dari FIPCT. Yang pertama yaitu pada saat Partai Demokrat Jawa Tengah gonjang ganjing, saat itu kita mendiskusikan tentang Partai Demokrat Jawa Tengah. Kemudian diskusi yang kedua bersama beberapa pimpinan partai di Jawa Tengah membicarakan atau mendiskusikan tentang dana kampanye. Kemudian ini adalah diskusi yang ketiga yaitu tentang penanganan infrastruktur dampak dari bencana kemarin. Nah, yang sifatnya ini santai, tentu kita kemas dalam kondisi yang sangat sederhana, tetapi diharapkan di sini ada sebuah pemikiran-pemikiran yang besar. Meskipun acara yang sederhana, tetapi tema-tema besar yang mengemuka. Dan di sini telah hadir media cetak dan elektronik, baik dari anggota forum maupun dari kawan-kawan media yang secara insidental atau secara periodik meliput di sini. Kemudian saya selaku Ketua Forum mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, terutama Bapak Kudus yang telah jauh-jauh meluangkan waktunya datang ke sini di tengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak Sarwa. Yang kedua, Pak Bupati Kudus sudah sangat akrab dengan kita, Pak Mustafa. Selamat siang Pak Mustafa. Saya tadi didiskusi oleh Ketua Panitia bahwa untuk penampil pertama Pak Sarwa, tapi menurut saya kok Pak Sarwa setelah Pak Mustafa, kemudian Pak Sarwa, setelah itu terakhir Pak Rukman, supaya urutan logisnya bisa kita lalui bersama. Terlebih khusus pada forum yang telah memberikan kesempatan waktu saya untuk hadir dalam ngobrol bersama. Minimal saya ingin memperkenalkan diri saya, walaupun saya mungkin satu dua orang sudah tahu, tapi juga kesempatan untuk berhadapan dengan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengendalikan Republik ini khususnya ya, ini harus saya katakan itu. Yang kedua, Pak Sarwo, terima kasih dan juga saya hormati pada kali ini. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang bencana dan pasca penanganannya di Kabupaten Kudus, kali ini bahwa Kudus ini adalah daerah yang terkecil. Yang kedua, ketika Kudus ini menjadi salah satu jantung perekonomian di Pantura Timur, ini salah satu unsur bahwa kegiatan-kegiatan yang melanda di Kabupaten Kudus yang saat ini dengan adanya bencana itu terus terang baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi pembangunan ini sangat berhambat sekali. Keterbatasan anggaran yang ada di kabupaten dengan berbagai upaya, kalau kita berbicara dengan SKPD yang terkait, judulnya ini hanya dapat berita. Ini fakta yang ada, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini adalah memberdayakan lingkungan. Ini memberdayakan lingkungan. Saya katakan itu kenapa? Bahwa ketika bencana terjadi di Kabupaten Kudus, yang bisa saya sabati secara instan itu adalah lingkungan daerah. Contoh, saya mengumpulkan seluruh para pengusaha di Kabupaten Kudus. Yang kedua, secara sistematik, apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian kali ini, bahwa yang ada ini saya bentuk dengan pola untuk penanganan, sehingga penanganan ini akan bisa lebih terukur. Artinya bagaimana pemetaan bencana yang ada yang sesungguhnya, sehingga penguasaan wilayah ini tidak terjadi miss untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan. Dan yang kedua, asisten 2 ini saya tugasi sebagai aslok, istilahnya saya itu asisten logistik. Karena apa? Bahwa ketika bencana itu terjadi, kita mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari bapak-bapak yang aktif di media, baik elektronik maupun di media cetak. Juga saya ucapkan terima kasih kali ini karena kemarin juga dapat bantuan banyak kami. Dan yang kedua juga ini, sehingga saya ingin ada sebuah transparansi ketika bencana itu terjadi, pemerintah daerah menerima bantuan, ini bisa dipertanggungjawabkan. Faktanya apa?
bahwa saya telah mengumumkan di media berapa bantuan yang kami terima dan kemana kami salurkan. Ini mungkin satu-satunya di Kabupaten Jawa Tengah yang sudah memulai untuk memunculkan itu. Karena apa? Bahwa kami tidak ingin ada suudzon ketika menerima bantuan ini mau diapakan dan digunakan apa. Dan yang ketiga, di asisten administrasi keuangan saya tugasi untuk mengupdate setiap langkah baik pertanggungjawaban administrasi maupun keuangannya sehingga penanganan-penanganan ini bisa sistematis. Kenapa saya katakan itu? Karena yang namanya dana bencana ini menjadi persoalan ketika kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan secara baik dan benar. Ini barangkali yang terjadi sehingga Kepala BPBD di sini saya minta sebagai pelaksana teknis dengan jajaran stafnya sehingga si lamban menurut saya karena ini untuk peninggian jalan dan saat ini saya masih ditagih oleh ini yang saya pinjami untuk batu kris itu yang buat nguruk sehingga sampai saat ini kebetulan ini bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman dari media ini, harapan kami ini mudah-mudahan dengan forum ini tanggungan kami nanti tidak berlarut-larut dan tidak terlalu lama. Inilah karena kebetulan dia memanggilkan kepada saya sehingga saya akan mencoba menyampaikan itu, tapi karena tadi sambalnya baru di bawah tapi ditaruh kopi sehingga saya secara sepintas saja di dalamnya itu. Karena ini topiknya topik pasca bencana sehingga saya akan langsung pada permasalahan. Kalau melihat tadi sambutan Pak Sekda, yang pertama yang disampaikan bahwa Jawa Tengah adalah ranking pertama tingkat nasional untuk ancaman bencana. Sehingga memang seluruh Jawa Tengah di 33 kabupaten semuanya ancamannya tinggi. Sampai sekarang ada sekitar 100 rumah yang tertimbun dengan di lereng Muria itu ya Pak ya, maksudnya lokasinya kan memang sudah miring sekali itu warga tertimbun. Sekarang yang selain yang korban meninggal itu, yang 100 rumah itu sekarang gimana Pak? Dan untuk nanti relokasinya nanti gimana? Kita simpan dulu pertanyaan. Pihak luar yang sudah diumumkan ke media itu kalau boleh diulang Pak, berapa besar bantuan pihak luar untuk bencana di Kudus kemarin? Baik, kita simpan. Mas Eka. Jadi masalah penanganan untuk di Kambangan di Kecamatan Gepok yang tanah longsor itu, pertama kita ini ada kesulitan ketika menggunakan dana bencana karena saya tidak ingin bahwa persoalan-persoalan di daerah lain akan menimpa di Kudus. Faktanya apa? Kita tidak bisa serta-merta bagaimana untuk penanganan ini secara cepat. Ada aturannya mesti harus jelas untuk membuat pernyataan dan lain sebagainya, ini harus didukung oleh dokumen-dokumen yang lain. Untuk penanganan bagi sudah meninggal, ini pemerintah daerah sudah memberikan apresiasi, memberikan perhatian kepada mereka dengan cara untuk menitipkan kepada saudara-saudaranya yang ada di wilayah aman. Sedangkan yang disampaikan Pak Sarwo, kalau kita ingin merelokasi orang, kita memang ada tanggungan kurang lebih 120 orang. 120 orang itu dari beberapa kakak. Kebetulan terakhir kemarin saya ketemu lagi ke desa sana itu. Maksud saya mereka ini mau dan sudah siap untuk pindah ke relokasi. Tapi pemahaman masyarakat itu lain. Pemahaman masyarakat itu kalau bisa, Pak tolong saya dikasih uang. Saya sudah terlanjur beli tanah itu. Nah ini duitnya siapa? Nah, ini proses ini yang perlu ada sosialisasi pajak. Kami mempunyai lahan adalah di tempat-tempat sosial. Sedangkan kalau kita tampung di tempat sosial ataupun di rusunawa, mereka belum siap. Nah, inilah ada sebagian kemarin yang sudah ikut mendaftar transmigrasi. Saya izinkan dan juga saat ini saya sedang kerja keras dengan teman-teman di SKPD yang lain terkait ini. Kalau tadi yang disampaikan Pak Sarwo, kalau urusan dengan perhutani, udahlah sampai masa akhir jabatan saya itu ya ada tampil. Ini faktanya begitu. Mereka yang dulu kita inventarisir, mereka yang bekerja, mempunyai aktivitas jualan. Ini kita lihat, kamu jualan, ada orang berapa yang jualan ini?
oh sekian, ini saya kasih dengan dana bergulir Pak Bijaman. Nah, dana bergulir inilah saya bikin kelompok sehingga mereka tiap hari tetap mengais rezeki dengan cara itu. Ini secara penanganan jangka pendek. Sehingga semuanya ini nanti kalau ada kegiatan ini, yang jelas yang saya prihatin sampai hari ini, ketika di Kabupaten Kudus saya sudah menerapkan dana bantuan sosial santunan kematian. Santunan kematian bagi warga masyarakat Kudus yang meninggal karena biasa itu, begitu menunjukkan KTP Kudus 1 juta. Karena force majeure, karena accident, ini 2,5 juta. Nih, cuman yang saya masih sedih itu sampai hari ini, karena kemarin ada peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa untuk santunan kematian itu harus didata dulu. Artinya pendak baru dapat bantuan. Pendak tahu ya pendak itu setelah 1000 hari itu. Ya, karena ini adalah untuk merelokasi sehingga kegiatan aktivitas perekonomian mereka akan bertambah. Ini sekedar usul aja Pak Salom Mas Kevin. Yang kedua, mungkin untuk sharing pembangunan rumah jangan diserahkan kepada pemerintah daerah saja. Kita sharing seperti tanah Logung misalkan ini yang saya tuh pertama mulai dari pagi sekali sampai sekarang orang rampung-rampung. Dan ini mumpung pas ketemu jenengan semua, artinya harus saya kumandangkan betul. Karena faktanya bahwa banjir itu untuk tangkapan air. Wilayah-wilayah tangkapan air yang sudah jelas bahwa ini merupakan tempat tangkapan air yang segera dibangun. Ini zaman dulu sampai sekarang belum rampung-rampung. Artinya sharingnya MOU dan tanda-tanda. Tapi faktanya untuk pembagian ini masih belum. Bencana karena keteledoran manusia. Contoh longsor, udah dikasih tahu, pohon ini jangan dipotong. Tempat tangkapan air ini jangan didirikan bangunan. Ini tangkapan air ini segera dibangun dan dibangun-bangun. Yang prihatin aja karena saya sebagai kepala daerah tentunya ya mestinya bagaimana untuk mencari solusi. Sehingga saya pikir nanti untuk ini sharing untuk pembangunan misalkan dari provinsi berapa, sehingga kalau bahasa Jawa itu tumojo. Jadi misalkan katakanlah provinsi di Jakarta itu cetok. Misalkan ini 10 juta, kami 15 juta, 25 juta. Untuk tipe ini semuanya sama. Nanti kita gerakkan bersama-sama. Pemerintah daerah di kabupaten akan menggerakkan dengan berbagai cara untuk mencari tambahan atau bahkan untuk mencari jasa dari perusahaan dan sebagainya. Ini harapan kami itu.